Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai DC bus, yaitu tegangan DC yang nantinya akan kita gunakan untuk mensuplai tegangan line to line di inverter 3 fas. Di sini bisa kita lihat ini adalah topologi dari inverter 3 fas. Apabila kita ingin menghasilkan tegangan per fase dari inverter ini sebesar 220 volt RMS, maka tegangan line to line-nya di sini haruslah sekitar 220 dikali akar 3, yaitu 380 volt RMS line to line. Sedangkan DC bus di sini akan mensuplai tegangan line to line peak to peak. Jadi peak to peak-nya perlu kita hitung, yaitu 380 dikali akar 2 sama dengan 537 volt. Itu adalah tegangan line to line peak to peak yang minimum harus bisa disuplai oleh DC bus di sini. Atau kita bulatkan saja menjadi 600 volt. Cara paling sederhana dan murah untuk menghasilkan tegangan tinggi dan power yang tinggi dari AC input satu pas adalah dengan menggunakan PFC boost converter seperti ini. Untuk controllernya kita bisa menggunakan microcontroller, akan tetapi programnya akan lumayan kompleks. Jika kita ingin cepat, kita bisa menggunakan IC controller seperti NCP1653 dari Onsemi. NCP1653 ini adalah tipe CCM PFC di mana arus yang dihasilkan di induktor adalah continuous, akan tetapi tentu saja dengan ripple. Untuk formula yang digunakan untuk menentukan rating dari masing-masing komponen bisa ditemukan di application note AND 8184D. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan. Rumus-rumus tersebut bisa kita pindahkan ke Excel. Jadi di Excel kita tinggal menentukan spek yang kita inginkan dari PFC boost converter. Kemudian untuk masing-masing komponennya langsung bisa dihitung untuk ratingnya seperti ini. Di sini adalah contoh dari specs yang kita buat. Untuk payoutnya misalnya 1000 watt atau 1 kW, kemudian efisiensinya 92%. Untuk VACLL ini adalah input AC line yang paling rendah, yaitu 198 volt. Frekuensi adalah frekuensi dari IC, yaitu 67 kHz. Kemudian Vout, tegangan DC bus yang kita inginkan yaitu 600 volt. Kemudian Pin ini adalah power yang perlu masuk ke PFC boost converter, yaitu 1086 watt. Kemudian V-ripple ini adalah ripple voltage untuk bulk kapasitor, yaitu 0,07 volt. RDS on adalah hambatan internal dari MOSFET 0,2 ohm. FV-ripple adalah ripple dari tegangan yang sudah terektifikasi, yaitu 100 Hz. VOUT adalah tegangan output paling rendah 500 volt. Kemudian tegangan output paling rendah ini bisa ditahan selama T-hold 0,01 second. L% ripple adalah ripple dari induktor 0,15%. T-cons Rin2 Cin2 adalah time constant untuk Rin2 dan Cin2 0,05 second. Kemudian T-cons CCS2 adalah time constant untuk RCS2 CCS2 yaitu 0,00005 second. Kemudian ref adalah arus reference internal 0,002 ampere. Kemudian pin 3 ini adalah arus referensi untuk pin 3 yaitu 0,000015 ampere. Kemudian Vref adalah tegangan referensi internal yaitu 2,5 volt. Setelah kita menghitung nilai-nilai dari komponen yang kita perlukan, kita bisa merangkainya di skematik seperti ini. Ini adalah PFC boost converter dengan menggunakan IC NCP1653. Kemudian di sini mulai dari bagian inputnya ya. Di sini kita lihat ini adalah bagian EMI filter dan juga ada fuse di sini. Fuse yang kita gunakan di sini adalah 15 ampere. Ini kemungkinan akan putus sekitar 22,5 ampere karena ini adalah slow blown fuse. Kemudian di sini adalah NTC thermistor, di mana NTC thermistor ini yang saya gunakan adalah 10D25. Di sini hambatannya saat pertama start adalah 10 ohm. Kemudian untuk
maksimal arus saat beroperasi sekitar 10 ampere. Kemudian di sini ada varistor. Varistor ini digunakan untuk surge protector seperti saat tersambar petir. Kemudian di sini ini adalah bagian ME filternya. Untuk bagian ME filter ini saya tidak hitung, tapi ini saya copy saja dari PFC bus converter yang lain yang nilainya sama-sama 1 kW. Di sini bisa kita lihat ini adalah X kapasitor atau differential mode kapasitor. Di sini nilainya 0,68 mikrofarad. Kemudian di sini ada lagi satu nilainya juga sama 0,68 mikrofarad. Kemudian ini adalah common mode induktor. Common mode induktor ini nilainya 2,3 mH. Kemudian di sini ada Y kapasitor atau common mode kapasitor. Nilainya 2,2 nanofarad. Ini yang terhubung ke line. Kemudian yang terhubung ke netral juga sama, nilainya 2,2 nanofarad. Dan ini dua-duanya kita konekkan ke ground dari grid, sehingga dengan demikian high frequency noise itu bisa mengalir ke earth atau ground dari grid di sini. Kemudian ground dari output DC di sini kita konekkan juga dengan ground dari grid di sini. Ini supaya output dari DC di sini tidak floating, tapi memiliki referensi yaitu ke ground, ke 0. Kemudian selanjutnya di sini adalah bridge rectifier KBU 10J. Ini arus average yang bisa mengalir sekitar 10 ampere. Ini cukup karena nanti arus maksimal dari induktor sekitar 8,9 ampere termasuk ripple. Selanjutnya ini adalah differential mode kapasitor atau X kapasitor. Di sini nilainya kecil saja yaitu 100 nanofarad. Selanjutnya di sini ada inrush current diode. Ini diperlukan karena nantinya pada saat kita pertama start kapasitor di sini masih kosong. Karena kapasitor di sini masih kosong, maka seolah-olah ini sirkuitnya adalah short circuit. Maka arus akan mengalir sangat deras ke kapasitor. Maka kita perlu menggunakan bypass di sini agar arus bisa membypass induktor dan diode di sini untuk lewat ke bypass diode di sini. Arus maksimal yang bisa masuk ke kapasitor ini saat inrush current adalah sekitar 30 ampere karena saya batasi dengan menggunakan NTC thermistor 10 ohm di sini. Untuk induktor yang akan kita gunakan di sini nilainya adalah 1 mH. Ini berdasarkan perhitungan yang kita lakukan di Excel tadi. Sebelah sini. Di sini coilnya arusnya adalah 7,7 ampere. Maksimum coil max termasuk ripple adalah 8,9 ampere. Kemudian RMS-nya adalah 5,48 ampere. Jadi maksimal arus yang bisa masuk adalah 8,9 ampere. Dan berdasarkan perhitungan maka induktor yang kita perlukan adalah sekitar 1 mH. Selanjutnya di sini ini adalah NCP1653 IC controller untuk PFC bus converter dari onsemi. Ini di pin 1 adalah pin feedback. Pin feedback ini mengambil feedback dari output voltage di sini. Dan berdasarkan perhitungan kita memerlukan 3 mega ohm resistor, dimana kita bagi menjadi 3. Ini seperti perhitungan kita di Excel untuk RFB 1, 2, dan 3. Ini nilainya adalah 3 mega ohm, kita bagi menjadi 3. Di pin 1 ini perlu kita pasang noise filter kapasitor, nilainya kecil saja yaitu 1 nanofarad. Kemudian pin 2 ini adalah pin control bandwidth. Nilai kapasitor yang kita pasang di sini berdasarkan rekomendasi dari manual adalah 100 nanofarad. Control bandwidth di sini digunakan untuk mengontrol gain dari voltage loop. Kemudian pin 3 ini adalah pin input voltage sensing. Di sini resistornya terbagi menjadi 2 grup, R1 dan R2. Kemudian ada kapasitor di sini juga noise filter kapasitor 1 nanofarad. Untuk nilai resistornya di sini seperti perhitungan di Excel bisa kita lihat. Untuk Rin1 nilainya sekitar
33 mega ohm, sedangkan untuk Rin 2 1/10-nya 3,3 mega ohm. Kemudian pin 4 ini adalah pin current sensing. Di sini kita lihat ada R6 ini adalah R-sense, dan di sini ada resistor lagi. Nilainya bisa kita lihat di Excel. Nah, R-sense-nya maksimal 0,165 ohm, tapi saya menggunakan 0,1 ohm. Kemudian untuk RCS1 7400 ohm. Jadi ini adalah R-sense-nya, yaitu 100 mili ohm. Kemudian yang 7400 ohm tadi saya bagi menjadi 2. Di sini 2,7 kilo ohm dan di sini 4,7 kilo ohm. Kemudian VCC ini adalah untuk power dari IC ini. Powernya memerlukan tegangan 15 volt. Kemudian di sini ini adalah kapasitor untuk menstabilkan powernya sebesar 22 mikrofarad. Kemudian ini noise filter kapasitornya sebesar 100 nanofarad. Kemudian pin 7 ini adalah pin drive PWM yang akan kita konekkan ke MOSFET. Di sini seperti biasa, ini adalah resistor untuk turn on, nilainya 22 ohm, dan resistor untuk turn off nilainya 4,7 ohm. Kemudian ini adalah bypass diode-nya. Kemudian ini untuk pull down resistornya 10 kilo ohm. Turn on resistor di sini digunakan untuk membatasi DV/DT yang ada di MOSFET, di mana DV/DT yang tinggi ini akan menghasilkan DI/DT yang tinggi juga. Dan dikarenakan adanya stray inductance, maka DI/DT ini akan menghasilkan voltage spike atau spike tegangan yang terlalu tinggi, di mana jika melampaui rating dari MOSFET akan menyebabkan MOSFET kita mengalami short circuit dan akhirnya terbakar. Untuk turn off resistor ini fungsinya juga sama. Jadi kita berusaha meminimalisir voltage spike atau spike tegangan yang terjadi saat turn on maupun turn off. Tentu saja energi dari spike atau ringing tersebut bisa juga kita serap dengan menggunakan snubber di sini. Snubber network ini nilainya bisa kita hitung. Untuk kapasitornya sekitar 1 mikrofarad dan untuk resistornya sekitar 35 ohm berdasarkan arus yang mengalir atau energi yang berada di induktor di sini. Kemudian di output diode di sini bisa juga kita pasang snubber untuk meminimalisir lagi noise yang ada di DC bus di sini. Kemudian yang terakhir di sini ini adalah output kapasitor, dan nilainya berdasarkan perhitungan adalah 200 mikrofarad untuk hold time selama 10 mikrosecond. Dan biasanya kapasitor 200 mikrofarad itu hanya sampai 450 volt, tetapi DC bus kita ini 600 volt. Jadi kita harus menyusun kapasitor kita secara seri untuk meningkatkan tegangannya, sehingga tegangannya bisa menjadi 900 volt. Jadi cocok untuk digunakan di DC bus 600 volt. Akan tetapi kapasitensnya akan turun menjadi setengahnya, yaitu 100 mikrofarad. Maka kita perlu memparalelkan dengan kapasitor lain yang disusun seri yang juga berkapasitas 200 mikrofarad untuk seri jadi 100 mikrofarad, sehingga kapasitas totalnya akan kembali menjadi 200 mikrofarad. Untuk resistor di sini berfungsi sebagai voltage divider untuk menyeimbangkan tegangan yang ada di kapasitor, dan juga berfungsi sebagai discharge resistor saat PFC bus converter ini dimatikan. Jadi charge yang ada di kapasitor bisa rilis dengan aman ke resistor ini. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan PFC bus converter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.